MPD selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Siska Maharani dengan nomor NIM 2186206066. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai karakteristik bahasa Indonesia ilmiah. Berikut penjelasannya. Pengertian bahasa Indonesia ilmiah. Bahasa merupakan alat komunikasi antar manusia untuk melahirkan pikiran dan perasaannya. Para ahli mengartikan bahasa menurut versi dan pemahamannya sendiri-sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia dapat digunakan untuk berkomunikasi dalam segala kepentingan. Misalnya, kepentingan berkomunikasi, budaya, politik, bisnis, dan komunikasi. Ilmiah dan keilmuan. Penggunaan bahasa Indonesia untuk komunikasi ilmiah ini sangat jelas menunjukkan bahwa salah satu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu. Karakteristik bahasa Indonesia ilmiah. Yang pertama, lugas dan jelas. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, cendekia. Yang keempat, ringkas dan padat. Yang kelima, konsisten. Dan yang terakhir, gagasan sebagai pangkal otak. Yang pertama, lugas dan jelas. Lugas diartikan mengandung makna apa adanya. Gagasannya jelas, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, tidak diungkapkan dalam bentuk kiasan, dan tidak berbunga-bunga. Sedangkan jelas berarti gemblang, tegas, dan tidak meragukan. Bahasa Indonesia ilmiah berfungsi sebagai alat mengungkap gagasan ilmiah secara jelas. Agar gagasan yang diungkapkan jelas, bahasa yang digunakan harus jelas. Bahasa yang jelas itu tidak hanya membantu penulis mengungkapkan gagasan secara jelas, tetapi juga membantu membaca untuk menangkap gagasan yang dikandung tulisan tersebut. Karena itu, pembaca akan lebih mudah memahami gagasan yang diungkapkan dengan bahasa yang jelas. Yang kedua, objektif. Kalimat bahasa Indonesia ilmiah dikatakan objektif bila mengungkapkan sesuatu dalam keadaan sebenarnya. Artinya, tidak dipengaruhi oleh emosi pribadi pemakainya. Ciri objektif bermakna bahwa bahasa Indonesia ilmiah tidak boleh bersifat subjektif, yakni mengemukakan suatu pandangan dari sudut pribadi saja, tanpa memperhatikan sudut pandang orang lain secara umum. Penggunaan frasa saya rasa, kita duga, alangkah sekiranya itu dipengaruhi oleh emosi pribadi dan menjadikan kualitas keilmiahan menjadi rendah. Yang ketiga, cendekia. Bahasa Indonesia ilmiah bersifat cendekia. Maksudnya, bahasa itu mampu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Molino menyatakan bahwa bahasa yang cendekia mampu membentuk pernyataan yang tepat, seksama, dan abstrak. Kalimatnya mencerminkan ketelitian yang objektif, sehingga suku-suku kalimatnya sejalan dengan proposisi logika. Jika sebuah kalimat digunakan untuk mengungkapkan dua buah, dan tiap-tiap gagasan itu memiliki hubungan kausalitas, dua proposisi beserta hubungannya itu harus tampil secara jelas dalam kalimat. Yang keempat, ringkas dan padat. Bahasa keilmuan berciri ringkas dan padat, artinya pemakaian unsur bahasa di dalamnya hemat. Unsur-unsur yang tidak diperlukan karena tidak fungsional dalam mengungkapkan gagasan dibuang. Yang kelima, konsisten. Bahasa keilmuan berciri konsisten, artinya harus bersifat ajak, taat, azas, selaras, dan tidak berubah-ubah. Unsur-unsur bahasa berupa pembentukan kata dan kata tulis, penggunaan ejaan dan tanda-tanda baca, digunakan sebagai kaidah yang berlaku dan konsisten. Dan yang terakhir, gagasan sebagai pangkal tolak. Gagasan sebagai pangkal tolak bahasa Indonesia keilmuan. Oleh sebab itu, kalimat-kalimat bahasa keilmuan berorientasi pada kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Nah, itu tadi yang mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.